Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabatnya Talkshow Indonesia Sehat di edisi spesial kita bersama dokter ganteng penuh harisma. Siapa lagi kalau bukan dokter Robert. Iya, apa kabarnya dokter? Oh, tambah segar aja nih dok kayaknya dok. Iya, tapi topiknya serem loh nih. Oh, tapi hari serem ya. Kira-kira ini kuat nggak ini kita bahas ini topik? Kuat-kuatin. Ya. Nah ini terkait ini ya, memang bahasannya kita ini termasuk adalah kasus yang jarang dibahas ya dok ya, jarang, dan kami pun Talkshow Indonesia Sehat ini pertama kalinya mengangkat topik ini, yaitu pasien terminal. Apa itu yang dimaksud pasien terminal? Ini adalah pasien-pasien yang tinggalnya di terminal. Bukan. Ya ini kalau kita ngomong ya, ya hampir bisa dibilang pasien yang sudah hampir nggak ada harapan ya, kira-kira begitu ya. Kalau kata dokter Robert yang nggak ada obatnya lagi, kira-kira begitu ya. Bisa ditangani. Nah, gitu. oke, ini namanya terminal ya. Nanti dokter bisa jelaskan kenapa disebut terminal, kenapa nggak disebutkan stasiun atau atau bandara gitu. Kenapa dia terminal ini ya, pasien terminal ya. Baik Bapak Ibu, sekiranya Anda punya keluarga atau saudara atau orang tua yang menghadapi kondisi yang mendekati yang apa kami akan bahas ini, sebaiknya jangan jauh-jauh dari siaran radio Anda. Simak dialog ini ya tentang pasien terminal. Nah ini apa sebenarnya dokter Robert, pasien terminal? Jadi, ini dok? terminal itu kan bahasa latinnya terminus. Terminus itu ujung. Jadi ujung kehidupan. Jadi udah dekat dianggap ya, bahwa ya udah. Baik. Karena gini, ada penyakit-penyakit yang memang di kedokteran sudah nggak bisa ngobatin. Artinya obatnya habis atau dunia kedokteran sudah angkat tangan? Pada saat itu ya kan, dunia kedokteran sudah angkat tangan, nggak bisa ngobatin. Gitu. Nah, memang dengan berkembangnya ilmu ya, yang dulunya dianggap terminal bisa jadi nggak jadi terminal gitu kan. Kayak orang gagal ginjal dulu dianggapnya terminal, tapi sekarang tuh adanya cuci darah, adanya transplantasi ginjal sudah bukan pasien terminal lagi. Jangan kata ginjal dok, zaman dulu sakit sariawan aja tuh orang meninggal dok. Sariawan melet tabrak bis. Bukan, serius beneran. Di zamannya dulu ya sariawan tuh ya skorbut kan nama dulu itu meninggal dok zaman dulu. Iya sih, perdarahan nggak berhenti-berhenti ya itu. Meninggal zaman dulu tuh. Nah, itu kan, tapi sampai saat ini kan terutama ini kan di dunia kedokteran ya, yang masih biasanya menjadikan penyakit terminal itu cancer kan. Cancer itu ya kedokteran juga berkembang, tapi sampai saat ini banyak yang meninggal kan. Nah itu, jadi terus di kedokteran ada ilmu yang menangani itu, namanya palliative medicine. Jadi ini disiplin ilmu yang memang ada spesialisnya. Akan turun ketika pasien-pasien ini sudah nggak ada obatnya istilahnya kan. Jadi ini boleh dikatakan menunggu ajal. Iya. Cuman kan menunggu ajal ini kan tugas sebagai dokter ya, menunggu ajal itu kan nggak, ya udah ajal balik aja dah sono, lu dirawat ngapain di rumah aja itu enggak. Jadi menunggu ajal tuh tugas kita sebagai dokter adalah membuat pasien tuh senyaman mungkin. Senyaman mungkin tuh kan nyerinya berkurang, terus ketidaknyamanan lain tuh juga diminimalin, termasuk ketidaknyamanan hati. Spiritual kan, spiritual, psikis, karena itu kan perlu juga. Orang kan diomongin bapak kayaknya udah tinggal nunggu, bapak cari peti dulu deh yang bentuknya indah gitu kan, ya gila kan, itu kan stres gitu pasien tuh. Nah itu kan harus pendekatannya tuh banyak, keluarganya harus diberitahu. Pasiennya tapi pertama pasien tanyain dulu biasanya sama kita, boleh nggak keluarga kami beritahu? Karena tuh hak pasien loh ya. Oke, oh jadi sebelum ini justru pasiennya dikasih tahu duluan bahwa Anda tidak. Nggak boleh keluarganya loh, nggak boleh loh. Itu melanggar kode etik loh. Oke, jadi kebalik ya ini. Kebalik. Kan setahu kita keluarga udah tahu umurnya nggak panjang, tapi pasiennya nggak dikasih tahu. Nggak boleh loh. Kalau kode etik kedokteran itu nggak boleh. Jadi hubungan pasien dengan dokter itu kan hubungan rahasia. Jadi kalau ada sesuatu yang kayak gini nih, pasiennya kita bilangin dulu, baru kita tanya, apakah keluarga boleh kami beritahu? Ya, kalau yang ya silakan, ya sudah kita kumpulin keluarga, kita kasih tahu. Sebetulnya yang benar itu begitu sebetulnya ya. Karena kalau kita membocorkan rahasia pasien. Rahasia pasien itu kalau keluarga kita beritahu tanpa izin, saya membocorkan
Ya nggak boleh itu secara etis tuh. Sebetulnya ya. Tapi nggak tahu lah prakteknya saya nggak tahu gimana gitu. Ya. Itu dikasih tahu. Terus pasien ini kita harus kasih informasi bahwa ini walaupun tidak ada obatnya, tapi kan nggak langsung, oh ya udah Anda pasti mati. Karena mati hidup itu nentuin Tuhan. Banyak juga kejadian, contoh ya, saya lihat dulu di TV ya, National Geographic itu. Pasien sudah kanker terminal. Dia diberitahu, dia balik ke negara asalnya di daerah Amerika Latin itu, saya lupa daerahnya apa. Dia ngomong, udahlah aku balik aja lah. Dia di Amerika kan. Gue balik, gue mau menikmatin masa akhir hidupnya di sana. Terus dia di sana ya sudah hidup santai. Dia nanam anggur, kebun anggur gitu. Dia sampai bilang, ini kebun anggur ini nanti biar yang panen istriku, karena saya kemungkinan besar nggak sampai setahun. Apa yang terjadi Pak? 30 tahun kemudian dia masih hidup. Nah itu kan sembuh dengan sendiri ternyata. Memang secara kedokteran itu bisa logis itu. Masih bisa kemungkinan terjadi. Itu pasien terminal loh, Dok. Masih, itu orangnya udah sampai balik loh. Dia udah bilang dia udah tahu, dia bisa menerima bahwa aku tuh umurnya kurang dari setahun kemungkinan. Dia tuh kanker paru stadium 4. Oh my God. Hilang semua Pak. Tanpa diobatin sampai orang tuh diwawancarain oleh si jurnalis itu. Kamu ngelakuin apa? Dikira dia ngelakuin macam-macam. Enggak. Wong gue udah tahu mau mati kok, orang bilang gitu. Gue udah tahu mau mati ya ngapain gitu. Itu terjadi dia umur 50, dia diwawancarain umur 80. Dan dia bilang ya tahu-tahu hilang aja penyakitnya gitu loh. Nah itu namanya kalau di kedokteran spontaneous regression. Ada itu. Apa itu? Keajaiban atau jadi sebetulnya terjadi atau kalau kanker ya, kasus kanker ini tiba-tiba kekebalan tubuh kita tuh mengenali si sel kanker tadi. Oh ini benda asing misalnya, itu salah satu dia akan serang. Sel kanker itu akan diserang sampai habis. Satu, kedua tiba-tiba sel kanker yang tadinya liar itu menjadi sadar tanda kutip ya, dia bunuh diri, apoptosis. Itu terjadi bisa, dan nggak cuma satu loh, puluhan dalam tiap tahun tuh ternyata. Ya memang jarang ya, puluhan dari jutaan penderita kanker. Ya makanya kita nggak boleh sama pasien, Pak, bapak gua jamin bapak setahun mati, nggak boleh. Kayaknya udah nggak lama deh Pak, ya sudahlah Bapak ya siap-siapin warisan gitu ya. Nggak boleh. Kita ngomongnya juga ngomong kita tuh kalau ke pasien itu kan ngomong berdasarkan statistik Pak, nah, gitu loh. Orang seperti Bapak itu rata-rata, misalnya 2 tahun, rata-rata tapi Bapak ya belum tentu pasti. Karena Tuhan yang menentukan dan itu ya ada bukti kok memang itu. Jadi kita nggak boleh ngomong, oh Bapak pasti 2 tahun mati. Nggak boleh, emang kita Tuhan. Itu kuncinya. Dan itu bagaimana memperbesar kemungkinan yang tadi dokter sampaikan, istilah tadi apa Dok namanya? Spontaneous regression kalau kanker ya, di kanker ya. Oke, itu untuk kejadian kanker. Ya. Lalu bagaimana dengan penyakit yang lain? Apakah ini hanya terjadi pada kanker atau ada juga penyakit terminal lain, gagal organ kan misalnya livernya rusak, sirosis sudah parah, dia nggak bisa transplantasi. Kalau transplantasi bukan nggak jadi terminal, cuman transplantasi itu kan satu biayanya juga besar, nyari donornya juga nggak gampang gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang secara ekonomi mungkin waduh nggak kuat, saya mau transplantasi karena miliaran kan itu. Ya udah saya terima Dok. Ya dokter akan ngomong ini kalau nggak ditransplantasi kemungkinan besar misalnya 6 bulan Bapak bertahan. Tapi kalau yang itu malah saya belum pernah dengar ya, nggak tahu mungkin. Tapi kalau yang kanker saya sering dengar memang spontan sembuh gitu tuh. Wow, ini suatu kabar gembira juga sebenarnya buat para pendengar yang masihlah ada harapan hidup. Ya terutama untuk yang cancer ya. Itu mukjizat kalau ya mukjizat lah itu. Tapi ya atas kehendak Tuhan ya, kan. Banyak juga kejadian ini. Iya puluhan, memang nggak dari sekian juta puluhan gitu, kecil tapi ada gitu loh. Baik. Mudah-mudahan mukjizat ini turun ya pada pendengar kita yang memonitor siaran ini. Sekiranya kalau ada penyakit ya sudah dalam vonis pasien terminal masih menghampiri Anda semua ya untuk mukjizat tadi ya. Baik. Dalam hal ini, Dr. Bede sebagai pasien terminal, ini ketika sudah disampaikan vonis itu,
si pasien tadi katanya tadi diberikan apa, kenyamanan, ketenangan, masih diberikan obat? Ya, Atau obat yang mendukung. Obat yang Misalnya dia kesakitan, kita kasih obat penghilang sakit kan? ya? Ya Oh, kan? cuma sebatas itu ya? Ya, dia susah tidur, panik, kasih obat penenang kan supaya nggak panik. Tetap harus di Tetap dikasih. terapi. Nah, berapa lama dok dari terminal sampai ke apa tibanya ke hari H tadi dokter? Biasanya Ya nggak ada yang tahu kan? Oh, oke. Ya selama Baik, selama ini di harus terminal kita itu dipantau rawat, terus. bukan didiamkan, udahlah baik, terserah, baik. capek aku ya enggak. Dokternya ya tetap harus dirawat. Oke. Walaupun setipis apapun harapannya. Iya. Oke, baik. Nah, terus ini yang harus diperhatikan itu adalah komunikasi antara pasien dengan dokter, dokter dengan keluarga pasien. Ini dari pasien juga harus apa ya? Gini. Jadi kalau pasiennya itu orangnya penakut banget, panikan, dokter juga nggak berani ngomong kan jadinya. Oke, baik. Nah itu kok jadi menutup informasi. Jadi segi pasien tuh harus memberanikan diri. Dok, tolong ngomong terus terang kondisi penyakit saya, ada harapan atau tidak. Kalau pasiennya udah begitu, dokter umumnya akan lebih berani ngomong kan. Kalau enggak, pasiennya panik kan, dia enggak akan ngomong, Pak, Bapak tuh kira-kira menurut statistik tinggal setahun loh, nggak berani kita kan ngomongnya halus banget ngomongnya. Berarti dokter menunggu sinyal dari pasien Iya, jadi pasien tuh dan juga kita harapkan dia. dia harus timbal balik toh, dok, saya ini gimana? Kalau dia sudah ngomong begitu, dokter akan lebih leluasa ngomong. Baik, gitu. gimana kalau pasien ini dalam kondisi koma misalnya, tidak bisa nanya, cuma bisa menggap-menggap aja, dokter berarti bisa langsung. Nah kalau itu kan kondisi tidak sadar ya, mau nggak mau kan keluarga yang bertanggung jawab, yang pada waktu dia masuk di rumah sakit, siapa yang bertanggung jawab nih? Itu yang kita beritahu. Oke, ini kayaknya tadi ya disampaikan penanggung jawabnya kan, ya, karena sebagai baik. walinya gitu kan. Wow, dalam hal ini di kondisi pasien terminal ini sebenarnya apa yang terjadi pada si pasien dok? Apakah dia melewati masa-masa sakaratul maut tadi atau dia masih tadi kata dokter kasusnya tadi ada yang bisa sampai bertani anggur ya? Iya, 30 atau tahun loh. Masih ada yang piknik atau ini gimana nih? Jadi kalau yang jadi masalah kalau orang tuh diomongin sudah terminal terus dia panik, dia cemas, ketakutan, mempercepat meninggalnya pasien, itu pasti. Karena apa? Dengan stres, itu kan hormonal badan kita jadi kacau balau kan. Yang orang normal aja stres, perempuan menstruasi aja bisa terganggu loh, cuman urusan stres. Kita stresnya hebat, lambung bisa berdarah-darah, bisa macam-macam. Apalagi nih orang sudah kondisi lemah, stres. Jadi orang ini harus makanya tadi saya bilang, spiritual juga perlu, psikis, kejiwaan juga perlu ditanganin. Karena spiritual itu, dalam hal apa nih? Apakah dipanggilkan pendeta, kiai? Ya kita atau tawarin kan, Bapak perlu ini enggak konseling rohani, itu ditawarin kita. Karena kadang orang juga nggak kepikir kan. Nah memang banyak sekarang konselor-konselor dari berbagai agama yang memang spesialisnya ngurusin pasien terminal. Mereka sudah dibekalin ilmu psikologis juga, jadi mereka nggak hanya ilmu agama tapi ilmu psikologis juga gitu loh. Nah, itu sangat berguna untuk pasien-pasiennya ini. Ketenangan jiwa, raga, rohnya juga mungkin. Iya, karena kalau mereka tenang itu ada penelitian kalau mereka tenang ya pasien-pasien terminal ini nanti waktu meninggalnya juga nggak kesakitan biasanya. Lebih tenang, meninggalnya juga tenang gitu. Tapi kalau dia kepanik, struggling malah ya jadi why biasanya kan gitu, kenapa kok gua sih sampai mecahin perabot di rumah sakit, lempar botol gitu ya. Atau denial, biasanya denial, enggak gua masih bisa sembuh, gua penyakit dokternya goblok, salah diagnosa denial kan, menyangkal gitu. Itu lebih memperburuk situasi sebetulnya. Baik. Oke, ini tentunya masih banyak hal lagi yang pengen kita gali ya mengenai pasien terminal dokter ya. Sebelum itu kita kasih dulu jamu tetes kita pengen melintas. Oke. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya.
Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Melanjutnya lagi, dialog kita masih dalam topik bahasan pasien terminal. Ini dia ya. Tentunya masih dengan Dr. Robert ya, tengah membahas pasien terminal. Ini adalah pasien yang sudah tidak ada obatnya lagi, alias pasien yang ya sudah menunggu dijemput oleh malaikat ini. Kira-kira begitu ya, Dok ya, kurang lebihnya ya. Baik, nah dokter ini tadi Dr. Robert juga punya penelitian sendiri. Ada artikel menarik juga dari ini. Apa nih dokter? Jadi ada artikel judulnya tuh How Doctors Die. Bagaimana dokter tuh mati gitu. Yang ngarang tuh, yang bikin artikel tuh Emily Wilson dari Harvard Medical School. Jadi kan dokter juga manusia kan, nggak hidup abadi immortal kan, juga, mati juga ya sakit juga. Nah mereka teliti itu. Dokter-dokter ini kalau sakit itu ngapain sih gitu. Ternyata dari penelitian malah dokter-dokter itu kalau sakit malah menghindari pengobatan yang aneh-aneh. Jadi mereka lebih senang meninggal dengan tenang di rumah. Ini penelitian di Amerika ya. Indonesia saya nggak tahu ya. Amerika. Jadi mereka bandingin statistik gini kan, mereka mikir kalau dirawat di rumah tuh kan karena miskin nggak punya duit. Karena begini. Terus mereka cari pembandingnya. Di Amerika tuh yang orang kaya makmur itu kan pengacara dan dokter di Amerika. Amerika teliti itu. Ternyata yang dokter yang mau meninggal di rumah sakit itu 27% yang memilih hospitalize. Kalau pengacara statistik 32% lebih tinggi. Jadi mereka pengacara kan nggak kemampuan medisnya nggak gitu tahu, mungkin ya dia serahin ke dokter kan. Kalau dokter karena udah tahu misalnya, waduh ini udah nggak ada obatnya nih. Daripada kayak contoh nih ya, orang kena cancer. Kansernya oke nih. Maksudnya itu kansernya ini nggak ada obatnya, tapi nggak menyakitkan. Tapi kalau mau diobati kan bisa, di kemo, di apa. Walaupun ujungnya ya meninggal gitu loh. Di kemo pun meninggal gitu. Tapi dengan di kemo di apa ya pasti timbul efek samping kan. Mual, sakit segala macam. Nah, para dokter ini kalau dokter biasanya milih aku nggak usah deh. Gak usah diapa-apain gitu. Ya kasih penenang, kasih penghilangan sakit gitu. Jadi udah meninggal dengan tenang gitu loh. Nah itu kalau dokter. Nah tapi kendalanya kenapa kalau itu ada dibahas juga di artikel itu. Kenapa? Tapi dokter-dokter ini kalau ada pasien sakit terminal kok diupayakan semaksimal mungkin. Ternyata itu masalah etis, masalah takut dituntut. Jadi gini, ini saya kasih ilustrasi mobil. Nah, kebetulan saya lagi demen lihat mobil tuh. Kalau mobil Pak Hasan lihat tuh mobil tuh ada BMW misalnya ya. BMW itu ada yang kelas yang paling murah, seri 3, seri 5, seri 7 dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita datang ke showroom BMW terus tanya, aku minta mobil yang terbaik untuk saya. Selesai akan ngasih apa biasanya? Yang termahal kan? Katakan seri 7. Karena apa? Lalu mintanya terbaik, gue kasih seri 7. Karena kalau nanti tak kasih seri 3, marah tuh pasien. Lu menghina gua ya. Lu kira gua nggak mampu. Gua nggak mampu. Ya kan? Jadi dia mau kasih seri 7. Nah si pembeli ngira, oh berarti cuma seri 7 yang baik ya. Ya mahal ya, udah gue beli, kepaksa tapi gitu loh. Tapi lain kalau tanyaannya begini, Pak saya tuh butuh mobil untuk cuman bolak-balik jarak dekat, aku ya nggak perlu nyaman, yang penting mobilnya ya lumayan lah. Apa yang Anda anjurin? Mungkin saya kan cerita, Pak, Bapak bisa start dari BMW seri 3 atau seri 5, kalau Bapak nggak pengen lagi seri 7 diceritain semua gitu loh. Nah pasien sama ke dokter, dok pokoknya saya ini minta perawatan terbaik yang ada. Ya terbaik menurut protokol kan, misalnya, wah ini harus di kemo dengan ini.
Ya tapi risikonya kesakitan gini dan umurnya misalnya cuma nambah 1 bulan misalnya, gitu loh. Nah karena pasiennya nanyanya juga terbaik doang gitu loh, makanya komunikasi harus baik ke dokter. Dok, alternatifnya harusnya pasien tuh tanya, dok saya ini sakitnya gimana? Kalau menurut dokter gimana? Terus kalau misalnya mohon maaf kalau dokter sendiri kena penyakit kayak saya, dokter ngapain? Gitu. Lo gitu boleh. Ya kan udah gitu dia dokter jadi lebih nggak takut ngomong kan. Oh kalau misalnya saya yang kena, saya cuman ini. Nah, terserah Anda gitu kan. Pilihan di tangan Anda. Jadi lebih ke tuntutan profesi dokter untuk memberikan yang terbaik. Iya, kalau dia nanti cuma ngasih bisa dari 3 ada 7 salah kita. Nah, tapi ini kebalikan ketika profesi dokter yang mengalami hal itu lebih banyak menghabiskannya untuk melewati masanya tadi dengan tenang tanpa pengobatan yang ribet dan menyakitkan tadi. Penelitian bilang gitu. Jadi mereka karena tahu ini nggak ada obatnya. Aku di kemo paling umurku tambah sebulan tapi menderita sekali sakit. Mending sehingga diapa-apain tambah sebulan tapi ya udah mending aku dikasih penghilang sakit sebulan buat ini habisin waktu untuk kumpul dengan keluarga, menikmati liburan. Apa daripada duitku habis untuk misalnya untuk pengobatan yang nggak ada gunanya, nggak ada yang tak warisin nanti gitu loh. Oke, baik ya. Oke, jadi ya cukup strategis ya pemilihan dokter di sana dalam menghadapi penyakit atau maut yang sudah menunggu dalam hal ini ya. Karena, untuk sakit tadi ya. Iya, jadi dia memang terikat itu loh. Dia kan bound to etik sama itu hukum ya. Legal. Dia mereka ada takut gitu loh. Baik. Nah, kalau Dokter Robert sendiri ini dalam hal penanganan kanker seperti itu. Nah, saya pernah ngalamin orang tua saya kan. Baik. Nah, papa saya itu udah usianya 79, kena kanker usus besar. Kemudian karena saya dokter, saya ngomong sama dokter yang yang nanganin dong. Prof, ini papa saya ini gimana? Lah dia balik, kamu kan tahu, kamu kan dokter. Iya saya tahu, tapi berarti senada ya Prof. Dia bilang, iya, ya kamu tahu kan, papimu tuh nggak ada memang nggak bisa diobatin karena sudah nyebar mana-mana. Nah terus ini kalau mau saya kasih penghilang sakit, pokoknya palliative care. Karena kalau dikasih kemo yang keras pun malah papimu tambah menderita, penyebaran juga nggak berhenti. Kamu bisa menerima, dia bilang gitu. Ya saya menerima Prof gitu. Ya karena kita medis ya ngomongnya free kan jadinya. Nah tapi mungkin lain cerita kalau papiku yang tanya kan gitu loh. Nah terus dia bilang ya sudah nanti kamu diskusiin dengan bapak gini gimana. Nah terus saya juga ngomongnya kan nggak ada gunanya ya kita ngomong ini ada terapi macam-macam. Tapi terapi ini bukan menyembuhkan loh ya. Hanya mengurangi ukuran sakitnya, ngurangin keluhannya dan ngurangin gini, papi gimana? Saya balikin lagi. Nah bapak saya ngomong, aduh aku tuh udah tua, aku udah males kalau dioperasi lagi. Karena kemarin waktu kena kanker dioperasi kan operasi gede 2 minggu mondok gini. Aku udah males dah. Ya sudah pindah gitu, kemonya akan dikasih separuh dosis oleh dokter yang ahli kemoterapi ini. Gimana ya udah nggak apa-apa. Jadi separuh dosis itu gunanya cuma ngilangin sakit, itunya mengkerut sedikit. Gitu. Tapi efeknya adalah papi nggak akan ngalamin mual, nggak akan ngalamin nggak suka makan, rambut rontok nggak. Ya sudah, ya, papa saya bisa menerima gitu loh. Tapi dia tahu bahwa ini sebentar lagi akan saya nggak ngomong ya. Karena, tidak disampaikan ya. Ya tapi saya yakin beliau tahu. Baik. Karena kondisinya begini. Dan papa saya tuh orangnya kan ya agamis ya. Jadi dia bilang, udahlah. Semua urusannya Tuhan. Kalau saya mau diambil sekarang, mau diambil kapan, saya nggak peduli. Urusannya Tuhan. Papa saya itu selalu bilang begitu. Baik. Wow, ini luar biasa ya. Anda dokter mengobati orang tua sendiri di kondisi pasien terminal tadi ya dalam hal ini ya. Baik, dalam hal ini untuk pasien-pasien terminal seperti ini, jadi mereka tetap mendapat pendampingan dari dokter dan mendapatkan perawatan dari dokter dan juga menjalani ya. Tapi opsi untuk tadi yang tidak tidak sampai
yang dokter sampaikan tadi harus melewati apa ini masih terbuka nggak? Pasien tuh boleh milih nggak sih sebenarnya? Boleh, boleh tuh ya, boleh milih. boleh. Dia nggak udahlah dok aku ya kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu kan. Nah makanya itu harus ini menjalin komunikasi yang karena kebanyakan baik. kan kejadian di masyarakat nggak tahu ngikut aja apa kata Iya. dokter kasih ini kasih kemo kasih apalagi ini ngikut aja. Iya. Padahal ada opsi yang tadi dokter sampaikan istilahnya tadi apa Palliative care ya. Palliative care. Jadi makanya komunikasi dengan dokter tuh harus baik. Dan pasien ini saya anjurkan jangan wajahnya panik-panik. Ya panik-panik dokternya juga nggak berani ngomong gitu loh. Dok kan lagi Lah itu makanya itu dilemanya emang kan begitu. Bingung panik dengan enggak kan enggak tahu dia. Jadi lah kayak bapak saya kan nggak panik. Oke. Dia bisa menerima. Dia bilang udah nyawaku tuh urusannya Tuhan. Baik. Mau diambil sekarang, mau diambil besok, mau diambil. Saya siap setiap saat. Oke. Nah karena beliaunya nggak panik, kita sebagai anaknya juga nggak aduh gitu kan. Lain loh kalau orangnya bilang aduh ini gua mau mati ini mungkin gini waduh gimana ini ya itu kan repot gitu. Jadi saya anjurkan ya harus ini loh kita tuh kan punya Tuhan istilahnya. Kita harus mikir bahwa manusia ngasih gambaran gitu tapi Tuhan yang menentukan ya buktinya tadi yang cancer bisa 30 tahun lebih juga masih hidup itu kan nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi udah hadapin saja karena orang meninggal itu bukan hanya karena cancer toh, orang sehat pun kejatuhan balok, kejatuhan pohon yang meninggal saat itu juga. Orang kehujanan duit logam aja meninggal. Ya. Kalau duit logam. Nah, kepleset meninggal, kesedak aja bisa meninggal kan gitu. Jadi ya kan jalannya itu macam-macam gitu loh. Jadi jangan panik gitu. Oke, baik. Karena kalau dengan nggak panik, dokter juga ngomongnya jadi lebih tenang, banyak opsi. Satu, kedua juga boleh juga second opinion. Masih boleh? Boleh lah. Rumah sakit lain atau minta? Boleh sekali. Karena kan dokter tuh ingat dokter juga manusia kan. Manusia tuh bisa salah gitu loh. Kalau nggak salah Tuhan berarti, ya kan? Kesempurnaan hanya milik Tuhan, betul kan? Manusia tuh dokter tuh tetap bisa salah gitu loh. Nggak ada jamin 100%. Namanya selama dia masih manusia, komputer aja salah kan? Nggak bisa dihindarin gitu loh. Nah, kita boleh second opinion, ya kan? Boleh. Oke, baik. Nah, dalam hal merawat pasien terminal ya, dalam seberapa yakin dokter menyampaikan hal ini kepada pasien? Apakah dengan sudah menjajal sedemikian banyak obat, apakah setelah sekian lama dirawat di rumah sakit, apakah setelah mendapatkan treatment tertentu penyakitnya masih belum hilang, maka dia masuk ke kategori pasien terminal nih? Apakah ada pemeriksaan khusus atau? Ya macam-macam, tergantung penyakitnya. Kayak contoh misalnya cancer nih, udah dikasih kemo, udah di ini, kok nggak berkurang atau nyebar lagi ke tempat jauh, udah dioperasi, kayak apa, sel kankernya diangkat, masih ada lagi, kan nggak mungkin. Misalnya kemo dosisnya misalnya 10 mili per kilogram berat badan maksimal, udah dikasih maksimal, tetap masih nyebar. Masa mau tak kasih lebih kan nggak boleh mati pasiennya langsung gitu loh. Ya daripada kan nantinya juga mati juga dok. Ya kasih maksimal malah gitu. Matinya kesakitan kan, nggak boleh juga kan, malpraktek tuh kalau dosis maksimalnya 10 mili tak kasih 20 misalnya, malpraktek. Jadi kan kita terus ngomong ini dosis sudah kami kasih maksimal tapi nggak bisa ini. Nah jadi begini disampaikan. Nah terus tetap kualitas hidup itu yang diutamakan oleh dokter pasti. Nah, dokter kan sudah pengalaman ya, mengalami juga merawat pasien terminal. Apa saran dokter yang bisa disampaikan ke keluarga atau family yang juga tengah menghadapi situasi seperti ini? Jadi ya keluarga kan kalau pasiennya sudah setuju untuk kita beritahu, keluarga kita beritahu detailnya seperti ini, tindakannya ini, ya bersiap-siap, itu harus bersiap-siap. Terus ini saya lupa nih ada satu pesan penting ya. Saat kita masih sehat, walafiat, waras gitu, itu sebaiknya kita tuh udah ngomong sama orang-orang terdekat kita. Kalau someday terjadi sesuatu, contoh paling gampang, kita sakit parah harus pakai ventilator misalnya, alat bantu napas, alat bantu itu gimana? Kalau saya selalu milih, saya nggak mau. Saya udah pesen ke anak saya, ke istri saya. Kalau someday saya ada gini-gini, udah saya nggak mau support yang aneh-aneh berusaha dihidupkan itu. Saya nggak mau. Saya pengen meninggal dengan
wajar. Kalau kita udah beritahu ke keluarga pada waktu kejadian bener, keluarga itu kan legowo, nggak ada beban mental toh. Ini memang orangnya udah minta dari awal begini. Lain dengan dia nggak pernah bilang sakit terminal gini, dokternya ngomong ini mau dipasang ventilator atau enggak, gejolak batin kan. Aduh kalau dipasang orangnya kesakitan enggak ya begini, enggak nyaman enggak. Lagi masalah finansial. Ya finansial enggak. Tapi kalau enggak dipasang kok gua menyia-nyiakan misalnya orang tua gua misalnya. Tapi kalau orang tua tuh udah ngomong kan kita tenang. Oh ya memang udah pesen beliau untuk begini-begini. Nah itu kita tuh mumpung yang pada masih sehat tuh udah ngomong dari awal. Kalau orang tuanya enggak ngomong dok, apa kita tanya Pak? Iya dulu Bapak, dipancing. Dipancing. Ya dipancing kadang-kadang dari yang umurnya sama kan. Itu waktu itu saya minta tolong bibi saya. Baik. Ini kalau tolong tanya. Bibi saya nanyanya juga pinter. Dia cerita, gua ada temen tuh kemarin tuh di ventilator begini-begini, gawat ya gini-gini. Nek, kamu gimana? Kok gitu kan adiknya papa saya. Besok nek ada misalnya gitu, lu milih mana? Nah terus papa kan cerita, gini-gini aja. Nah kita jadi, gitu loh. Memang kan mau tanya langsung juga, lu bikin gua mau. Makanya harus inisiatif tuh dari kita sebaiknya supaya nggak beban loh. Nah anaknya tanya ke orang tuanya kan, aduh kayak mendoakan gua mati gitu kan. Kita harus ngomong, nanti kalau gua begini. Istri saya juga ngomong ke saya, nanti kalau saya begini saya nggak mau ini atau ini. Itu udah ngomong. Jadi saya udah. Jadi Pak Dr. Robert dengan istri sudah pada tahu nih. Anak saya juga udah saya kasih tahu. Anak saya kasih tahu. Nanti kalau someday ada apa-apa, kamu ditanyain dokter mau pakai ini, kamu bilang tolak karena papa sudah pesen gitu loh. Itu kan hak saya gitu. Kenapa dokter nggak mau itu tadi ya? Karena nggak mau pengen itu melewati dari masa dokter karena saya tahu gitu loh. Jadi saya tahu how to dokter tadi. Waktu dulu ya banyak orang sudah ini di ventilator di apa ya ujungnya meninggal juga gitu loh. Karena saya tahu gitu. Ya tapi kan hak pasien, pasiennya gue pengen dirawat sampai maksimal di ventilator sampai misalnya nanti kalau henti jantung tetap dia resusitasi dijedot-jedot gitu pakai itu ya itu hak pasien. Baik. Oke, tentunya satu dialog obrolan yang serem sangat menegangkan ini sebenarnya, menegangkan dan sekaligus mengharukan ya. Ketika harus berhadapan dengan pasien terminal seperti ini yang tentu saja ya kita tidak diharapkan terjadi pada kita, tapi tentunya ya namanya manusia pasti ya sesuai dengan janji Allah, janji ini bahwa setiap makhluk hidup pasti akan menghadapi yang namanya maut ya. Pasti akan menghadapi. Baik, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat ya dokter ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga radio-radio yang menyiarkan siaran ini. Semoga jangan panik, khawatir. Serem memang. Saya juga jadi keingat. Aduh. Oke, jangan lupa Bio7 yang diminum untuk menjaga kesehatan kita dari sekarang ya. Karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Sampai jumpa lagi.